Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kasih agar memberikan materi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan evaluasi penyelenggaraan AKM tahun 2040. Muhammad Yusuf MPD kasih kurikulum dan penilaian. Bapak Ibu merasa memang ini materi yang penting. Alhamdulillah tadi dari Pak Acu udah banyak ya. Ini Bapak Ibu, kita efektifkan waktu. Gak usah sampai sore sampai malam lah ya. Cukup sampai jam 12 maksimal. Tapi Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Materinya luar biasa. Kalau nanti ada yang pertanyaan lebih lanjut untuk urusan politik segala macam, Pak Acu atau teknisnya saya nggak akan tahu. Ya, jadi baik saya sampaikan, tanya kepada ahlinya. Ini Terasa emang. pada saat kita bisa membantu orang lain, memudahkan pekerjaan orang lain, akan terasa kenikmatan. Saya sih ngerasa seperti itu, ya. Karena saya berpikir begini, kalau kita memudahkan jalan orang lain, insya Allah juga akan memudahkan jalan kita. Saya percaya itu, Bapak Ibu. Jadi mari kita berusaha seperti itu, Bapak Ibu. Rezeki tidak, insya Allah itu akan balik ke kita. Cuma bentuknya apakah berbentuk materi, non materi, bisa jadi kesehatan, sahabat yang baik, lingkungan yang nyaman. KM saya langsung kesini. Pertanyaannya Bu, iya Bu Rina, lupa Bu Rina ya. Udah tua Bu, jadi kalau kita nonton TV ada bintang film, suka ingatnya, sampai ingat. Kalau nggak ingat, pertanda kita sudah pikun. Saya sih Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu. Kalau kelahiran 90, 2000 apalagi ya. Kalau kayak saya ada 70-an, 60 ya nggak repot ya. Baik, rapat pendidikan dulu Bapak Ibu. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan melalui tayangan rapot. Pertanyaan tadi Bu Rin ya, yang pertama. Kemudian dari data hasil nasional 60%. AKM itu 60%. Bapak Ibu nggak usah dipotong, saya bagi nanti di kurikulum. Udah tenang aja. Iya. Aman. Habis ini langsung saya share, tenang aja Bapak Ibu. Ya. Cari saya yang mana ya. Oke, kemudian data asesmen 60%. Ya, dari asesmen nasional. Data GT yang tracer studi sekolah Bapak Ibu. Jadi AKM bukan satu-satunya data untuk AKM. Yang pertama ya. Jadi Bapak jangan khawatir. Ya, data-data yang lain udah banyak banget dan itu di luar kuasa kita, Bapak. Jangan nanya sampai detail dah. Datangin ke BPS Kota Depok misalnya, nggak perlu Bapak Ibu, terima saja, ya. Terima. Tahu kalau palingnya Sunda, apa itu? Hanyut, hanyut Bapak Ibu. Hanyut untuk mengatakan orang tenggelam dan ke bawah air. Nah, itu palin namanya bahasa Sunda. Ya, demikian. Salin pakai V ya. Materi dari Bapak kasih tentang Pertama, dapat dari dua hal. Yang pertama sumber data valid dan metode atau pengambilan data. tidak. Oke. Kemudian Data dari Dasmen. Yang ketiga, dilihat dari data asesmen nasional dan tracer studi. Bapak Ibu, ini dari data ini kita bisa pastikan data itu valid. Nanti akan ada pertanyaan berikutnya, Pak, 30 orang, 45, apakah bisa mewakili 1400? Ya, kita lihat yang berikutnya ya. Kemudian, ngomong menang salah satu kan, coba suruh milih sendiri Bapak Ibu. Yakin deh, yang pinter, yang bager, yang bener. Iya kan? Iya. Pasti dipilih yang itu semuanya. Maka nanti tidak akan mewakili populasi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bikin tesis atau bikin skripsi, coba kalau bikin sampling, syaratnya apa? Ayo, boleh bikin sesuka hati? Kan nggak boleh, ya kan? Karena memang dia harus mewakili semua populasi satuan pendidikan. Terkait dengan jumlah tadi maaf Bapak Ibu, memang betul. Ini yang dikeluhkan oleh teman-teman di Indonesia bagian timur. Contoh ya. Rapot itu akan muncul kalau sudah memenuhi 85% dari jumlah peserta yang harus mengikuti. Contohnya itu, kalau enggak dia tidak akan muncul. Nah yang agak repot di timur Bapak Ibu. Kasihan nih teman kita di Maluku. Siswa cuma punya 10. Ya kan? Kalau 85% berarti minimal 8,5 anak ikut ya. Oke, 8,5 ya, gitu kan. Kita ambil lah secara umum. Di Maluku itu ternyata mereka bermasalah dengan transportasi, tiba-tiba badai datang. Anak harus pakai perahu, yang hadir cuma 8. 2 orang nggak ikut. Maka rapotnya tidak muncul.
Kasihan banget. Tapi ketika kita ketemu dengan kementerian di Jakarta misalnya, dan ada teman-teman dari bagian timur Bapak Ibu, Bapak nggak pernah tanya. Orang barat tidak pernah tanya Bapak Ibu. Karena kita relatif tidak punya banyak kesulitan. Tapi orang timur hadirkan anak juga susah, untuk datang ke sekolah aja susah. Ya, apalagi untuk memenuhi 85% gitu. Ya demikian untuk yang punya kita paparan dari Bapak Kasih tentang Jadi era Bapak Ibu tolong data deh sekarang dibetulin. Ini saya titip bener, datanya betulin. Saya nyinggung sedikit masalah ijazah. 13. Yuk, yang baru. Oh, Nomor 58 tahun 2024 masih Pak Nadiem, masih Mas Menteri itu. Beliau sebelum lengser dia menandatangani tentang kebutuhan ijazah, ya. Di sana memang betul ijazah itu diadakannya oleh sekolah yang print segala macam. Tapi sekarang spesifik ke kelasnya kayak gimana belum ada Bapak Ibu. Jadi mau saya begini, jangan diributin dulu itu masalah ijazah tahun depan, karena kami sudah nanya ke Kemendikbud. Apa kata mereka? Pak, nanti pun kita akan adakan sosialisasi. Jadi silakan Bapak Ibu baca-baca boleh, ya. Tapi jangan ambil kesimpulan sendiri. Cuma saya berpesan, nomor 1 yang tidak boleh salah adalah data. Punten ini, saya ingetin lagi Bapak Ibu. data yang penting, data Pastikan siswa data penting. anak kelas 9 semuanya deh 789 sudah benar. Nanti di Permendikbud itu kalimatnya begini, kita tuh hanya minta nomor dari mereka, minta nomor. Contoh, siswa di mungkin di sekolah saya ada 100, maka kita akan mendapatkan 100 nomor. Logikanya begitu ya. Tapi bayangkan kalau terjadi lagi seperti tahun ini, minta ijazah 100. Sekarang gimana Bu Ibu? Cuma ayo bawa kepala sekolahnya, operatornya datang ke kami, bawa semua rapot yang 5 orang tersebut dari kelas 7, 8, 9. Kita pengen bukti kalau dia bukan anak siluman. Punten, ini saya mengatakan begitu. Ya saya pengen anak ujuk-ujuk yang tiba-tiba lahir ting langsung kelas 9. Bawa ke sini rapotnya. Ternyata kesalahannya banyak. 1, anak itu ada di Mas SD kelas 8. 9, anak pindahan yang belum juga ditarik ke kelas 9. Masalahnya banyak. Nah, pesan saya nih, kalau nanti kita minta nomor seri ijazah, Bayu bisa bayangkan. Siswa saya 105, tapi di sana hanya 100. Sedangkan kementerian akan ngambil data berdasarkan data 100 yang dimasukkan Dapodik, padahal sebenarnya 105. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan data 100 nomor. Ini adalah bayangan saya. Ketika kurang 5, Ya demikian. jumlahnya di Dapodik dengan di kelas persis sama dan Yang akurat. Benar, saya titip kelas 9 dulu aja deh. Kelas 9 dulu. Ya, karena kalau sudah ada kejadian kayak tadi, kita sudah lepas tangan. Kalau kemarin masih bisa Bapak Ibu, yang ke kami banyak. Ya demikian arahan tentang data harus akurat. Ya udah kita kerja kelasnya kayak Pak Anda dipanggil. Terima kasih. Salam pendidikan dinas Udah gitu pendidikan. banyak operator yang ngadi-ngadi. Kapan Bapak Ibu update, Bapak Ibu memperbaiki datanya akan muncul di Helpdesk Kota Depok. Di Pak Acu akan kelihatan namanya. Jadi saya nitip nih ya dari sini kelas 9, tolong benerin, karena kalau Permendikbud ini tetap dilakukan, dijalankan oleh Pak Menteri yang baru berlaku, kan kita nggak tahu nih Menteri yang baru pakai nggak Permendikbud ini. Ini kan pakai Permendikbud yang tetap Pak Nadiem itu, kita harus siap-siap dengan data yang valid, data yang akurat, plus yang data kelas 8 AKM. Kalau tetap ada Bapak Ibu, AKM itu tetap ada kelas 8. UN kayak kelas 9 dulu kayaknya enggak deh. Kalau saya nih feeling saya kembali ke UN kelas 9 individual nilainya kayaknya enggak masuk. Kenapa? Datanya enggak betul di dalam